Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Banyak dari kalian yang request saya untuk ngebahas film ini, The Jack in the Box, yang dirilis pada tahun 2019. Singkatnya, film ini akan bercerita tentang sebuah kotak musik yang sangat klasik. Namun berbeda dengan kotak musik biasanya, kotak musik satu ini bisa dibilang antik dan memiliki aura mistis di dalamnya. Oke lah, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria tua yang sedang mencari sesuatu menggunakan metal detektor. Lalu dia berhenti di suatu tempat dan menemukan sebuah kotak antik yang bertuliskan nama Jack. Kemudian pria tua itu pun membawanya ke rumah, lalu menunjukkan kotak itu ke istrinya. Tapi di sini mereka tidak mengetahui kalau petaka besar sedang menanti mereka. Dan di saat pria itu pergi, hal mengerikan pun akhirnya terjadi. Tiba-tiba sesuatu keluar dari dalam kotak itu dan langsung membunuh istrinya. Pria tua itu sempat melihat kejadian tersebut, namun sudah terlambat karena istrinya ditelan dan dibawa masuk ke dalam kotak mainan itu. "12 tahun kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Casey yang sedang berada di sebuah museum. Ketika di museum, dia bertemu dengan wanita bernama Lisa yang merupakan pegawai dari museum tersebut. Di sini Casey meminta bertemu dengan manajer di sana. Namun si Casey ini tidak tahu namanya, dikarenakan dia pegawai baru di museum tersebut. Singkat cerita, Lisa pun mengajak Casey ke sebuah ruangan. Di saat mereka sedang mengecek barang-barang di sana, Casey pun menemukan sebuah kotak antik yang memiliki kunci kombinasi untuk bisa membukanya. Dan ketika Casey mencoba untuk membuka kotak itu, tiba-tiba kombinasi di kotak itu berubah menjadi sebuah nama, yaitu Jack. Lalu dari samping kotak itu mengeluarkan sebuah tuas. Kemudian Casey mencoba untuk memutar tuas tersebut. Dan ketika diputar, kotak itu pun mengeluarkan suara musik. Lalu tiba-tiba sebuah boneka badut keluar hingga membuat mereka berdua kaget. Singkat cerita, pada malam harinya kita melihat ada dua orang yang berniat ingin mencuri di museum tersebut. Lalu salah satu dari mereka masuk ke ruangan gudang dan melihat boneka badut Jack. Lantas pencuri itu pun mengejeknya. Kemudian dia mendekati badut Jack, akan tetapi tiba-tiba kotak itu tertutup. Lalu tiba-tiba tuas di kotak tersebut berputar dengan sendirinya dan mengeluarkan suara musik. Lalu pencuri yang satu lagi melihat seseorang dari kejauhan, dan dia mengira kalau itu adalah penjaga di sana. Agar tidak ketahuan, dia pun langsung bergegas bersembunyi. Akan tetapi ketika si pencuri ini merasa sudah aman, ternyata yang dia lihat tadi bukanlah penjaga, melainkan sosok iblis berwajah badut. Kemudian Jack membunuh pencuri itu dan tubuhnya juga dimasukkan ke dalam kotak. Di sini kita mengetahui setiap kali Jack melakukan pembunuhan, maka angka di kotak itu akan bertambah. Keesokan paginya, Casey kembali datang ke museum. Dia melihat pintu museum sudah terbuka. Dan ketika Casey masuk, dia merasa heran karena kondisi di dalam museum itu sangat berantakan. Lalu dia pun langsung menelepon Lisa yang pada hari itu kebetulan si Lisa ini sedang libur. Dia berkata kepada Lisa sepertinya museum ini malam tadi habis dimasuki pencuri. Kemudian Lisa pun bertanya, apakah ada yang hilang di sana? Tapi Casey tidak bisa memastikannya karena dia tidak bisa mengakses ke ruang CCTV. Tidak lama kemudian, seseorang yang bernama David pun datang. Di sini Casey menunjukkan ke David kotak yang dia temukan bersama Lisa kemarin. Diketahui si David ini adalah seorang ahli di bidang barang-barang antik. Di sini David menjelaskan kalau keaslian kotak ini tidak usah diragukan lagi.
Kotak ini dibuat pada pertengahan hingga akhir era Victoria, dan kotak ini juga sempat populer pada tahun 1800-an. David lanjut menjelaskan bahwa ada juga bukti jika kotak ini dibuat di Perancis dan berfungsi untuk menampung entitas yang jahat. Ada juga mitos berkata jika ada yang membuka kotak ini, maka iblis di dalam kotak tersebut akan keluar dan meneror orang di sekitarnya. Lalu Casey bertanya apa yang dimaksud David tentang entitas yang jahat. Namun David tidak bisa menjelaskannya. Untuk mendapatkan jawaban tersebut, dia menyarankan Casey ke temannya yang ahli dalam bidang demonologi atau di bidang persetanan. Orang itu bernama Maurice. Lalu ketika Casey sedang duduk dan terlihat kelelahan, dia dibuat terkejut karena seorang pengunjung bertanya kepadanya arah ke tempat pameran perang. Lalu Casey pun menunjukkan arah ke tempat tersebut. Di sini Casey sempat menawarkan untuk mengantarnya ke sana. Akan tetapi si pengunjung itu lebih memilih untuk pergi sendirian. Di saat pengunjung wanita itu pergi menuju ke arah yang ditunjukkan Casey, tuas pada kotak Jack berputar sendiri. Lalu ketika pengunjung itu sampai di ruang pameran perang, tiba-tiba lampu di ruangan itu pun mati. Tidak lama kemudian sosok Jack datang dan langsung membunuh pengunjung wanita itu. Kemudian angka pada kotak itu pun berubah ke angka 3. Di sisi lain, Casey yang mendengar suara jeritan segera mendekati ruangan yang didatangi oleh pengunjung tadi. Namun ketika sampai di sana dia tidak menemukan siapapun dan seolah tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, keesokan harinya Casey melihat ada poster orang hilang. Dan dia mengingat bahwa wanita yang ada di poster itu adalah pengunjung yang datang ke museum kemarin. Di poster itu juga terdapat foto 2 pria hilang, yang ternyata mereka adalah pencuri yang dibunuh oleh Jack pada saat di museum. Lalu setibanya di museum, Casey mencari informasi tentang si Maurice, orang yang ahli dalam bidang demonologi atau persetanan. Dan ketika dia melihat artikel yang dibuat oleh Maurice, dia menemukan profil dari badut yang bernama Jacques Temara, atau Jack si badut iblis. Demonic clown to feast on the remains of 6. Di saat dia lanjut membaca artikel tersebut, boneka di kotak itu pun tiba-tiba bergerak melihat ke arah Casey. Casey. Tidak lama kemudian, Rachel atau manajer dari museum itu pun masuk dan mengagetkan Casey. Di sini Rachel menyuruh Casey untuk meletakkan kotak Jack di ruang pameran. Setelah itu Casey pun pulang ke rumah. Tidak lama kemudian terlihat petugas kebersihan sedang memandangi kotak musik tersebut. Namun ketika dia menoleh sebentar, tiba-tiba kotak Jack itu sudah menghilang. Dia yang panik pun langsung pergi dari sana. Dan saat dia sudah sampai di tangga, terlihat kotak itu sudah berada di depannya. Lalu tiba-tiba pintu itu tertutup dengan sendirinya. Terpaksa dia pun melewati tangga itu. Seketika tuas kotak Jack pun mulai berputar dan mengeluarkan musik. Lalu tiba-tiba keesokan harinya Lisa datang ke museum itu dan tanpa sengaja dia melihat Casey yang sedang duduk di tangga sambil mendengarkan pesan suara. Lalu Casey menyadari kehadiran si Lisa. I hardly had anything. Don't worry about it. Tidak lama kemudian seorang detektif bernama Martin datang ke museum itu untuk menyelidiki orang hilang yang bernama Mandy. Diketahui Mandy merupakan petugas kebersihan tadi yang telah menghilang selama 48 jam atau 2 hari. Lalu Martin meminta izin untuk menanyakan beberapa hal ke Casey terkait hilangnya si Mandy. Namun Casey menjawab terakhir kali dia melihat Mandy, tidak ada hal yang aneh pada dirinya. Di sini Casey sempat berpikir untuk memberitahukan tentang sosok iblis Jack kepada detektif Martin, tetapi dia mengurungkan niatnya. Lalu sebelum mengakhiri pertanyaannya, Martin meminta rekaman CCTV yang ada di museum ini. Tapi Casey berkata kalau semua CCTV di museum ini tidak berfungsi. Dan untuk info lebih lanjut, Casey menyarankan Martin untuk berbicara ke Rachel, yang merupakan manajer di museum ini.
Setelah itu, Casey yang merasa curiga, dia pun meletakkan kamera di depan kotak musik tersebut dan berharap mendapatkan sesuatu. Lalu Casey menelpon temannya untuk meminta bantuan melacak alamat dari Maurice. Casey berkata jika dia lebih cepat mendapatkan alamatnya, maka dia akan membayarnya 2 kali lipat. Kemudian pada malam harinya Casey mendatangi tempat kotak musik Jack, dan ternyata kotak Jack sudah tidak berada di tempatnya. Lalu Casey pun mendekati sumber suara musik tersebut. Dengan bermodalkan senter, dia pun mengecek ke sana. Casey dibuat terkejut karena kotak Jack tiba-tiba sudah berada di depannya. Sesaat kemudian tiba-tiba lampu senternya mati, dan seketika sosok Jack sudah berada di depannya, lalu menyerang Casey. Tapi anehnya di sini Jack tidak membunuhnya, dan langsung pergi begitu saja meninggalkan Casey. Keesokan harinya di museum terlihat Lisa sedang sendiri, dan sesaat kemudian Casey datang secara tergesa-gesa dan ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Ketika Lisa melihat video kotak Jack, tiba-tiba videonya mati. Di sini Lisa mencoba menenangkan Casey dan menyarankannya untuk ke rumah sakit agar bisa merawat luka-lukanya. Tetapi di sini Casey bersikeras dan menjelaskan ke Lisa bahwa menurutnya Mandy alias petugas kebersihan telah dibunuh oleh sosok yang ada di kotak ini. Dan dia juga bilang perkataan David tentang kotak itu sepertinya benar, di mana kotak itu dibuat untuk menampung entitas iblis. Tentu saja di sini Lisa tidak mempercayai kata-kata Casey, dan dia membantahnya karena dia hanya melihat boneka badut lucu di dalam video tersebut. Namun Casey tetap bersikeras bahwa dia melihat sosok iblis Jack, dan luka yang dia terima merupakan perbuatan si Jack. Tapi di sini Lisa tetap tidak percaya. No. Singkat cerita, Casey pun pergi ke gudang tempat dia pertama kali menemukan kotak tersebut. Di sana dia menemukan sebuah catatan, dan dia mendapati sebuah nama yaitu Norman Clever. Dia pun langsung bergegas mencari nama tersebut di mbah Google, dan dia menemukan sebuah berita yang mengatakan seorang wanita berumur 46 tahun telah menghilang secara misterius. Dan ada berita lain tentang seorang pria yang dituduh membunuh istrinya sendiri, dan pria itu bernama Norman, alias pria tua yang pertama menemukan kotak itu di awal film. Singkat cerita, dia pun langsung menuju ke rumah Pak Norman. Awalnya si Norman enggan menerima kedatangan Casey, namun saat Casey menyebut tentang kotak itu, Norman pun langsung mengizinkannya masuk ke rumah. Di dalam, Casey menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Norman pun mulai menceritakan hal yang terjadi kepada istrinya, tetapi semua orang tidak ada yang percaya dengan kata-katanya. Lalu Casey kembali bertanya bagaimana cara menghentikan teror iblis Jack. Namun Norman mengatakan bahwa selama 15 tahun, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini Norman tidak yakin kalau Casey dapat menghentikan iblis Jack. Malahan si Norman menyarankan agar Casey pergi sejauh mungkin dan selamatkan dirimu sendiri. Mendengar hal itu, Casey pun langsung pergi dari rumah Norman. Lalu scene berganti dengan diperlihatkan Casey yang telah kembali ke museum. Di sini Casey mengambil kotak Jack dan dia berencana ingin membakarnya. Lalu ketika kembali, dia dibuat terkejut karena kotak Jack sudah berada di depannya dengan kondisi utuh. Sesaat kemudian iblis Jack keluar dari kotak tersebut. Melihat hal itu, Casey pun bergegas kabur. Namun Jack berhasil menyerangnya, tapi lagi-lagi Jack tidak membunuh Casey dan tetap membiarkannya hidup. Keesokan harinya Casey pun dibangunkan Lisa di museum. Di sini Lisa memberitahu jika Rachel memanggilnya untuk bertemu. Dan ketika bertemu Rachel, Casey kembali menjelaskan apa yang sudah dia alami. Tetapi bisa kita tebak bahwa Rachel dan Lisa tidak mempercayai kata-kata Casey. Dan Rachel malah memutuskan untuk memecat Casey. Singkat cerita, di sini Casey kembali menelpon temannya dan bertanya apakah dia telah menemukan alamat Maurice. Dan temannya berkata jika dia sudah berhasil menemukannya. Tanpa membuang waktu, Casey pun langsung pergi ke rumah Maurice. Karena kedatangannya yang mendadak, Casey sempat tidak diterima oleh Maurice. Akan tetapi Casey dengan pasrah berkata
Dia tidak akan berada di sini jika dia memiliki pilihan lain. Mendengar hal itu, akhirnya Maurice mengajaknya masuk dan memberinya waktu setengah jam untuk berbicara. Di sini sebenarnya Maurice telah mengetahui maksud kedatangan Casey. Lalu dia menjelaskan ketika Casey membuka kotak tersebut, secara otomatis dia telah mengikat perjanjian dengan iblis badut bernama Jack. Dan Jack tidak bisa membunuh orang pertama yang membuka kotak itu. Di sini akhirnya kita tahu alasan kenapa Jack tidak membunuh Casey. Karena Casey adalah orang yang pertama membuka kotak itu pada saat di museum. Di saat yang bersamaan kita diperlihatkan tuas di kotak Jack mulai berputar, yang menandakan Jack telah menemukan target barunya. Di sisi lain, Rachel yang berada di ruangannya mendengar sesuatu. Dan ketika dia mendekatinya, ternyata itu adalah kotak musik Jack. Dan akhirnya Rachel pun menjadi korban kelima. Kita kembali ke Casey. Di sini Maurice mulai memberitahu ritual dan cara untuk mengalahkan Jack, karena hanya Casey yang bisa mengalahkan makhluk itu dan mengirimkannya kembali ke neraka. Caranya Casey harus mencocol tubuh Jack sambil mengucapkan mantra untuk melemahkannya. Setelah mendengar tutorial itu, Casey pun langsung pergi dari rumah Maurice. Tapi sebelum dia pergi, Maurice kembali mengingatkan, apapun yang tertinggal dari kotak itu akan membuat ritualnya gagal, dan Jack akan kembali memilih korbannya. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Lisa yang sedang berada di museum. Di sini dia heran karena tidak menemukan Rachel di ruangannya. Dia pun berinisiatif untuk mencari si Rachel. Akan tetapi ketika sampai di lantai 2, dia dibuat terkejut karena melihat banyak ceceran darah dan sebuah potongan kaki. Lisa yang panik pun segera pergi dari sana dan menghubungi pihak polisi. Tetapi ketika dia sampai di pintu, ternyata pintu itu terkunci, dan Jack mulai keluar dari kotaknya. Melihat hal itu, Lisa berusaha kabur, namun ternyata semua pintu di sana sudah terkunci. Sampai akhirnya Jack berhasil menangkap Lisa dan langsung mencocol perutnya. Sesaat kemudian ternyata Casey juga sudah sampai di sana. Dan tanpa basa-basi, Jack langsung menyerang Casey sampai membuatnya pingsan. Kemudian Jack kembali ke Lisa untuk membawanya masuk ke dalam kotak. Di sisi lain, Casey yang sudah sadar kembali mencari Jack, dan dia melihat Jack yang sedang menyeret Lisa. Dengan cepat Casey pun mengambil sebuah besi dan langsung mencocol tubuh Jack. Terlihat Jack mulai melemah dan dia pun tertarik kembali ke dalam kotak. Dengan cepat Casey langsung mengucapkan mantra yang telah diberitahu Maurice sebelumnya. Dan akhirnya kotak terkutuk itu pun kembali tersegel. Tidak lama kemudian Pak Polisi pun datang. Karena melihat situasi di TKP, polisi pun memutuskan untuk menangkap Casey. Kemudian scene berganti dengan diperlihatkan Lisa yang mendatangi rumah Maurice. Di sini Lisa bertujuan untuk membuktikan jika Casey tidak bersalah. Namun Maurice menjelaskan kalau semua itu percuma saja. Tidak akan ada orang yang percaya dengan kata-katanya. Dan jika Lisa ingin benar membantu Casey, maka dia harus mengakhiri apa yang sudah dimulai Casey, dengan memastikan tidak ada orang lain yang bisa menemukan kotak itu. Maurice lanjut menjelaskan bahwa kotak tersebut tidak dapat dimusnahkan. Karena setiap Jack membunuh orang, maka masa hidupnya akan bertambah 3 tahun. Dan sekarang Jack telah membunuh 5 orang, yang berarti masa hidupnya telah bertambah 15 tahun. Mendengar hal itu, Lisa pun memutuskan kembali ke museum dan mengambil kotak Jack. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Casey yang sedang diinterogasi oleh Detektif Martin. Di sini Detektif Martin memaksa Casey untuk mengakui semua perbuatannya. Tapi Casey merasa dia sudah memberitahukan semua yang terjadi. Namun si detektif tidak mempercayai kata-katanya. Di saat yang bersamaan terlihat si Lisa sedang menggali lubang untuk mengubur kotak tersebut. Lalu Detektif Martin menunjukkan foto yang dia temukan di TKP. Dan di salah satu foto itu Casey melihat cakar milik Jack yang patah. Di sini dia langsung teringat ucapan Maurice sebelumnya. Ia mengatakan, apabila ada sesuatu dari Jack yang tertinggal di luar kotak, maka ritualnya akan gagal dan Jack akan kembali memilih korbannya. Casey yang mulai panik pun berkata kepada Martin kalau mereka harus mempercayai kata-katanya dan segera menolong Lisa, karena sekarang si Lisa sedang dalam bahaya.
Dan benar saja, ketika Lisa akan pergi setelah mengubur kotak itu, tiba-tiba Jack menarik kaki Lisa dan membawanya masuk ke dalam kotak. Dan film pun selesai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan melanjutkan sequel dari film The Jack in the Box Awakening yang dirilis pada tahun 2022. Bagi kalian yang belum nonton film pertamanya, saya saranin tonton film itu dulu. Linknya sudah saya taruh di deskripsi dan di atas kanan layar kalian. Jika di sequel pertama kita melihat kotak Jack dibuka tanpa sengaja dan mulai meneror orang di sekitar, kali ini kotak Jack dibuka dengan sengaja oleh seorang wanita parubaya, di mana dia ingin melakukan perjanjian atau kontrak dengan iblis. Di sini kita juga akan mengetahui gimana sih asal-usul dari terciptanya kotak Jack ini. Oke lah, daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film diawali dengan diperlihatkan seorang kolektor barang antik bernama Isaac yang sedang melakukan tawar-menawar kepada seorang wanita parubaya bernama Olga yang sedang terbaring di ranjangnya. Kemudian Isaac membuka sesuatu yang ditutup tirai putih dan ternyata di dalamnya berisi kotak musik Jack. Di sini Isaac menjelaskan bahwa tidak mudah untuk mendapatkan kotak ini karena kotak tersebut berkaitan dengan beberapa peristiwa pembunuhan yang membuat harga jual kotak itu semakin meningkat di pasar gelap. Lalu Olga pun menyuruh anaknya yang bernama Edgar untuk memberikan uang kepada Isaac dan membeli kotak tersebut. Singkat cerita, setelah menerima uang itu, Isaac pun berniat pergi dari sana. Akan tetapi ketika di tangga dia teringat jika kunci mobilnya tertinggal di kamar Olga tadi. Di saat yang bersamaan, Olga meminta anaknya untuk pergi karena dia ingin beristirahat. Sleep well, mother. Setelah si Edgar pergi, Olga pun mulai memutar huruf yang terdapat pada kotak itu, hingga tersusun sebuah kata yaitu life. Kemudian Olga memutar tuas yang ada pada kotak itu, sehingga boneka Jack pun keluar. Disusul dengan sosok badut Jack yang juga keluar dari dalam kotak tersebut. Di sisi lain, Isaac yang kembali untuk mengambil kunci mobilnya. Tiba-tiba di belakangnya melintas bayangan hitam, sehingga mengalihkan perhatiannya. Di dalam kegelapan, Isaac pun mengikuti bayangan itu. Lalu kemudian sosok Jack keluar dan mencengkram lehernya. Di sini Olga menyaksikan tubuh si Isaac yang mulai dibawa Jack masuk ke dalam kotak. Kemudian scene berganti dan kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Amy yang baru saja sampai di sebuah rumah tua, yang ternyata itu adalah rumah milik Olga dan anaknya si Edgar. Amy lalu disambut oleh Edgar di halaman rumah. Tujuannya datang ke sana adalah untuk bekerja sebagai pelayan di rumah itu dan juga sekaligus akan merawat ibunya Edgar. Lalu Amy meminta untuk bertemu dengan ibunya, namun si Edgar berkata kalau saat ini ibunya tidak bisa ditemui karena ibunya sedang menderita penyakit yang bernama osteosarkoma atau kanker tulang. Penyakit itu sudah menggerogoti tubuhnya sehingga membuat Olga menjadi kaum rebahan dan tidak bisa kemana-mana. Dan dokter telah memvonis masa hidupnya hanya tinggal 1 bulan lagi. Setelah itu Edgar mengajak Amy untuk masuk ke dalam rumah, dan dia mulai menjelaskan aturan ketat di dalam rumah ini yang harus Amy taati. Setelah mendengar semua penjelasan dari Edgar, kemudian Amy pun menandatangani kontrak kerjanya. Ketika si Edgar ingin mengantarkan makanan untuk ibunya, dia dibuat terkejut karena melihat ada noda darah di lantai kamar ibunya. Lalu Edgar pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Olga memberitahu jika Isaac sudah mati. Olga lanjut menjelaskan bahwa sesuatu dari dalam kotak itulah yang menyebabkan kematian Isaac. Dia sengaja membuka kotak itu agar iblis yang terjebak di dalam kotaknya bisa terbebas. Dan jika iblis di dalam kotak itu mendapat apa yang diinginkannya, maka penyakitnya dapat disembuhkan. Edgar lalu bertanya apa yang dibutuhkan oleh iblis itu. Olga pun menjawab bahwa kotak itu membutuhkan 6 tumbal. Di sini ibunya mencoba meyakinkan Edgar kalau mereka hanya membutuhkan 5 pengorbanan lagi agar penyakit di tubuhnya benar-benar bisa sembuh. Sehingga di sini akhirnya kita mengetahui kalau mereka membeli kotak itu demi kesembuhan si Olga. Edgar yang sangat ingin agar ibunya dapat sembuh.
dia pun akhirnya bersedia untuk mencarikan tumbal tersebut. Lalu pada malam harinya ketika sedang berada di ruang tengah, Edgar mendengar suara Isaac yang memanggilnya dan meminta pertolongan. Lalu dia pun mengikuti suara itu yang ternyata berasal dari dalam kotak. Di sini Isaac terus memanggil Edgar dan meminta agar kotak ini segera dibuka. Karena kasihan, Edgar pun akhirnya membuka kotak itu. Lalu keluarlah Isaac dari dalam kotak, namun ternyata itu cuma mimpi. Di kamar, Amy yang sedang mencari sinyal tanpa sengaja menjatuhkan sebuah vas bunga yang bernilai $1.000. Beruntung dia bertemu dengan pelayan lain yang bernama Janet. Di sini Janet bersedia membantu Amy dengan mengatakan jika dialah yang sudah memecahkan vas bunga itu kepada Edgar. Di rumah itu juga ada seorang koki yang bernama Frank. Lalu mereka menjelaskan bahwa di wilayah ini tidak ada akses jaringan ataupun internet. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Edgar yang sedang membawa kotak Jack untuk disembunyikan di dalam gudang. Checkmate. Setelahnya si Janet dan Frank pergi diam-diam mencari tempat aman untuk adu mekanik. Dan ternyata tempat yang mereka datangi adalah gudang tempat di mana Edgar menyimpan kotak Jack tadi. Di saat mereka sedang asik-asikan, tiba-tiba terdengar suara yang membuat mereka kaget. Frank pun langsung mencari sumber suara tersebut. Lalu dia bilang ke Janet kalau tidak ada apa-apa. Tapi di sini Janet terlihat gelisah. Lalu dia pun pergi meninggalkan Frank. Sementara itu Frank yang sekarang sendirian merenung dan gagal mendapatkan jatah. Dia pun kembali mendengar suara. Dan pas dicek ternyata suara tersebut berasal dari kotak musik Jack. Lalu tiba-tiba Edgar pun mengunci pintu gudang tersebut. Alright, this isn't funny. Open the door. Hingga akhirnya sosok badut Jack keluar dan langsung mencocol Frank dari belakang. Kemudian jasadnya dibawa masuk ke dalam kotak. Ternyata si Edgar sengaja menjebak Frank untuk dijadikan tumbal berikutnya. Setelah kematian Frank, Edgar pun merasa sangat bersalah dan dia langsung menemui ibunya untuk mengatakan jika dia tidak sanggup melakukan semua ini. Namun ketika Edgar sampai di kamar, dia melihat ibunya yang sudah mulai bisa bergerak. Olga menjelaskan bahwa setiap kali Jack mendapat tumbal, maka dia akan semakin kuat. Begitu pula dengan tubuh Olga, yang akan semakin sembuh setiap kali Jack mendapatkan tumbalnya. Mengetahui hal itu, Edgar pun sangat bahagia, dan dia memutuskan untuk lanjut mencari tumbal yang berikutnya. Namun tetap saja rasa bersalah masih menghantui diri Edgar. Dan untuk menenangkan diri, Edgar pun memutuskan pergi ke rumah pacarnya yang bernama Stacy. Di sini Edgar menceritakan semua yang terjadi kepada Stacy. Namun di sini Stacy seolah tidak menerima Edgar dan malah menyalahkan ibunya. Karena menurut Stacy sikap Edgar semakin berubah setelah dia mengurus ibunya yang sedang sakit. Lalu pada saat Stacy pergi ke dapur untuk mengambil minuman, Edgar pun mengecek HP Stacy. Dan dia menemukan bukti jika Stacy sudah berselingkuh dengan pria lain. Mengetahui hal itu, Edgar pun langsung pulang ke rumah dengan hati yang sangat hancur. Setelah itu, Edgar menuliskan surat yang seolah-olah dibuat oleh Frank, agar Amy dan Janet tidak curiga atas kehilangannya. Lalu pada pagi harinya, Amy memanggil Frank karena dia belum menyiapkan makanan. Kemudian Edgar berkata ke Amy, kalau Frank telah pergi dari rumah ini tadi malam. Mendengar hal itu, Amy pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Lalu dia merasa ada yang aneh dengan boneka Jack di ruangan itu. Kemudian Amy mendekati kotak itu dan dia pun terkejut ketika Jack bergerak menatap ke arahnya. Yang ternyata itu adalah ulah si Janet yang sedang mengerjainya. Di sini mereka pun berbincang sejenak. Tampak si Janet kecewa dengan kepergian Frank yang terlalu mendadak. Di sisi lain, Edgar pun mengantarkan sarapan untuk ibunya. Di sini dia masih terlihat merasa bersalah karena telah menjebak Frank. Dan dia merasa kalau itu adalah perbuatan yang salah. Kemudian Edgar bertanya ke ibunya, bagaimana dia bisa tahu tentang kotak itu, dan semua hal tentang kisah mistisnya. Kemudian ibunya menjawab, kalau beberapa tahun yang lalu, dia menemukan buku harian dari orang yang membuat kotak tersebut. Dan di dalam buku itu dia mengetahui jika kotak itu dibuat untuk menahan iblis yang jahat, bernama Jacques Temara, atau iblis penyiksa. Di sini Edgar bingung, karena menurutnya kalau kotak itu dibuat untuk menahan iblis, lalu kenapa bisa dibuka? Olga pun menjawab karena kotak itu tidak pernah ditujukan untuk terkunci.
Sudah banyak orang yang membuka kotak ini, dan Olga percaya kalau hanya merekalah yang masih hidup dan tahu tujuan sebenarnya dari kotak itu. Ternyata diketahui kotak itu dapat mengabulkan satu permintaan apapun, dengan syarat mereka harus menumbalkan 6 orang sebagai bayarannya. Setiap tumbal yang diterima iblis itu akan dikonversi menjadi kekuatannya, dan juga untuk mempertahankan inang dari Jacques Temara. Edgar lagi-lagi bingung, apa yang dimaksud dengan inang dari iblis? Olga pun menjawab, dulu ada sebuah cerita yang berasal dari seorang badut di era Victoria bernama Du Bois yang mengalami sebuah kejadian aneh. Pada saat itu dia mulai mendengar suara-suara misterius, dan hal itu sangat mengganggu kesehariannya. Iblis yang bersemayam pada dirinya pun mulai menghasut Du Bois untuk menghabisi seluruh keluarganya. Semakin lama iblis itu semakin dominan dan mulai mengambil alih tubuhnya. Dengan sisa kesadaran yang masih dia miliki, Du Bois mendatangi seorang pria tua yang merupakan pembuat dari kotak musik Jack untuk mengusir iblis yang bersemayam pada dirinya. Namun semua itu sudah terlambat. Lalu kemudian pria itu meminta Du Bois untuk masuk ke dalam kotak demi menyelamatkan seluruh keluarganya. Setelah sekian lama ternyata pria tua tadi mengkhianati Du Bois. Dia membuka kotak musik Jack dan membuat perjanjian untuk mendapatkan bayi laki-laki, yang tentunya dengan 6 tumbal sebagai bayaran. Tidak lama kemudian Stacy datang ke sana, dan Edgar menatapnya dengan penuh kebencian. Stacy membuka gerbang dan perlahan dia pun masuk ke dalam rumah. Namun tanpa dia ketahui ternyata si Edgar sudah menunggu di belakang dan langsung menyekap Stacy. Kemudian Stacy dibawa ke loteng rumah. Edgar pun mengikat tubuhnya dan terlihat di sana juga ada kotak musik Jack. Kemudian Edgar berkata kalau dia sudah sangat kecewa kepada Stacy yang telah selingkuh dan mengkhianati cintanya. Setelah Edgar pergi dari sana, Jack pun keluar dari kotak itu dan langsung menghampiri Stacy. Setelah itu, Edgar tanpa sengaja mendengar percakapan Janet dan Amy yang sedang membicarakan dirinya. Janet lalu membicarakan sebuah rahasia di mana dulu rupanya si Edgar ini telah membunuh ayahnya sendiri karena sang ayah yang selalu menganiaya ibunya. Dan saat itu umur si Edgar masih 12 tahun. Ibunya dulu juga pernah menjebak pamannya, dan kemudian mereka berdua kabur dari negara asalnya. Edgar akan melakukan apapun, bahkan dia rela mati untuk membahagiakan ibunya. Kemudian Edgar kembali ke atas loteng untuk mengambil kotak musik Jack. Namun saat dia sampai ternyata si Stacy masih hidup dengan kedua mata yang sudah dicongkel. Karena takut, Edgar pun langsung pergi dari sana. Dan Jack membawa Stacy masuk ke dalam kotak. Keesokan harinya Edgar mengambil sebuah obat dan diam-diam dia mencampurkannya ke dalam minuman Amy, yang saat itu si Amy sedang bekerja. Dan pada malamnya Amy mulai merasakan keanehan, di mana tubuhnya tiba-tiba menjadi lemah. Lalu dia pun mendengar langkah kaki di dekatnya. Amy pun dibuat terkejut karena mendapati Jack telah berada di sampingnya. Tapi beruntung dia bertemu Janet. Keesokan harinya Amy pun menceritakan semua kejadian itu kepada Edgar. Dia juga menyatakan niatnya untuk berhenti bekerja dan pergi dari rumah ini. Namun di sini Edgar berusaha untuk menenangkan Amy, dan dia juga sudah memanggil seorang dokter kepercayaannya untuk memeriksa keadaan Amy. Di saat dokter itu sedang memeriksa Amy, ternyata sebelumnya Edgar telah menyuruh si dokter untuk kembali memberikan obat bius kepada Amy. Namun untung si dokter tidak tega melakukannya. Dan malahan dia memberi secari kertas dan berkata jika butuh sesuatu Amy bisa menghubunginya. Mengetahui hal itu, Edgar pun sangat marah. Sehingga dia tidak membiarkan dokter itu pergi dengan mengunci pintu gerbang. Kemudian si dokter pun berjalan kembali ke rumah. Lalu tiba-tiba kotak Jack mulai berputar dan suaranya mengalihkan perhatian si dokter. Ketika dia mengecek sumber suara itu, tiba-tiba Edgar pun langsung mendorongnya masuk ke dalam gudang. Dan sudah pasti si dokter pun menjadi tumbal keempat. Sekarang Edgar tinggal butuh 2 pengorbanan lagi agar sang ibu benar-benar bisa sembuh. Dan Edgar berencana akan menyelesaikannya malam ini juga, dengan Amy dan Janet sebagai korban terakhir.
Pada malam harinya, Janet mendatangi Amy dan menyampaikan perihal kesaksiannya ketika melihat Edgar meminta dokter tadi untuk memberikan sesuatu kepada Amy. Di sana mereka mulai merasakan kejanggalan yang terjadi di rumah ini. Mereka menyadari bahwa Edgar mempunyai niat buruk dengan mengurung mereka dan tidak membiarkan mereka pergi meninggalkan rumah ini. Amy lalu mengajak Janet untuk berpencar mencari kunci gerbang dan segera pergi dari sana. Singkat cerita, Janet berjalan menyusuri ruangan hingga tibalah dia di gudang penyimpanan. Tidak lama kemudian si Janet mendengar suara aneh. Karena penasaran, dia pun mencari sumber suara tersebut. Dan tiba-tiba Jack sudah berada di belakangnya. Di sisi lain, Amy yang berada di kamar terlihat sedang mempersiapkan pakaiannya. Kemudian di atas meja dia melihat sebuah tulisan dari balik kartu nama yang ditinggalkan oleh si dokter tadi. Yang ternyata sebenarnya pria itu bukanlah seorang dokter, melainkan orang yang sudah dibayar oleh Edgar untuk memberikan resep obat bius kepada Amy. Sesaat kemudian Amy mendengar suara teriakan dari Janet, yang saat itu dia sedang ditarik oleh Jack menuju ke dalam kotak. Dengan cepat Amy pun bergegas pergi menghampirinya, namun semuanya sudah terlambat, karena Janet sudah dibawa masuk ke dalam kotak dan hanya meninggalkan bagian tangannya yang tergeletak di lantai. Pada saat Amy sedang bersembunyi, terlihat Edgar datang untuk mencarinya, dan Amy pun memanfaatkan kesempatan itu. Ketika si Edgar sudah masuk ke ruangan itu, Amy pun langsung keluar dan mengunci kamarnya. Lalu kemudian dia bergegas pergi ke kamar Edgar untuk mencari kunci gerbang. Dan ketika dia berhasil menemukan kuncinya, tiba-tiba Olga yang mulai pulih sudah berada di belakangnya dan langsung mencocol perut Amy. Tapi Amy tidak diam saja. Ketika si Olga lengah, dia pun membalikan pisau itu dan mencocol tubuh Olga berkali-kali sampai dia tewas. Lalu Amy segera keluar dari dalam kamar Edgar. Namun dari bawah tangga si Jack sudah menunggunya. Lantas Amy pun mencari jalan lain. Hingga akhirnya dia pun berhasil keluar dan membuka pintu gerbang, diikuti oleh Jack yang terus mengejarnya. Dengan menahan rasa sakit, Amy berusaha keluar dari gerbang yang perlahan semakin menutup. Namun Jack berhasil mengejarnya dan menyerang Amy. Tapi untung si Amy sempat melawan dengan mencocol Jack menggunakan pisau yang tadi dia bawa. Hingga akhirnya Amy pun berhasil keluar dari sana, tepat ketika pintu itu akan tertutup. Dengan sisa tenaganya, Amy terus berusaha mencari pertolongan. Beruntung ada mobil yang lewat di sana dan dia pun segera menolong Amy. Melihat kematian ibunya, Edgar pun merasa sangat kehilangan. Karena apa yang dia lakukan selama ini semata-mata hanya untuk ibunya. Dan tanpa diduga dia pun menyerahkan nyawanya kepada Jack agar ibunya bisa hidup kembali. Kemudian Jack membawa tubuh Edgar masuk ke dalam kotak. Dan film pun selesai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apakah kalian masih ingat sama iblis badut yang satu ini? Kabar baiknya, sequel dari film badut kopet ini udah keluar dengan judul The Jack in the Box Rises, yang baru saja dirilis tahun 2024 ini. Film ini merupakan sequel lanjutan dari filmnya yang dirilis di tahun 2022. Akan bercerita tentang seorang gadis yang berusaha melunasi hutangnya ke mafia barang antik. Dia ditugaskan untuk mengambil kotak Jack yang tersimpan di suatu tempat yang ada di rumah Olga, wanita tua di film sebelumnya yang kini rumah tersebut telah menjadi asrama khusus wanita. Penasaran? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Raven bersama dua orang pria yang sedang melakukan aksi pencurian benda antik di sebuah rumah. Namun ternyata aksi mereka diketahui oleh si penjaga rumah, yang membuat kedua rekan Raven dihabisi oleh penjaga rumah tersebut.
Diketahui ternyata Raven dan kedua rekan pria sebelumnya merupakan orang suruhan dari pria bernama Harvey yang merupakan mafia barang antik. Dan kebetulan Raven memiliki hutang yang harus dia lunasi dengan cara mencuri barang di rumah sebelumnya. Namun karena Raven gagal, Harvey pun langsung menelpon seseorang. Lalu dia memperdengarkan suara pria yang sedang disiksa. Seketika Raven pun memohon kepada Harvey agar dirinya diberi kesempatan sekali lagi dan dia berjanji pasti akan berhasil mencuri barang yang diinginkan oleh si Harvey. Siapa sih sebenarnya orang yang dihubungi oleh Harvey? Hingga membuat Raven memohon agar diberi kesempatan untuk kembali ke sana meski harus mempertaruhkan nyawanya. Penasaran? Seperti biasa jangan skip video ini dan tonton sampai habis. Lalu tiba-tiba si Harvey merubah misi untuk Raven, yang dimana misinya sekarang mengharuskan Raven cosplay menjadi seorang siswi atau pelajar, agar Raven bisa masuk ke asrama khusus wanita untuk mencari sebuah kotak yang tersembunyi di dalam asrama tersebut. Yang tidak lain tempat itu adalah rumahnya si Olga, nenek yang meminta kesembuhan dengan cara membuka kotak Jack di film sebelumnya. Bring me the box. Singkat cerita, Raven pun bertemu dengan kepala asrama yang bernama Nyonya Hinz. Dan dia mendapat penjelasan tentang aturan yang harus dia patuhi selama berada di asrama tersebut. Sebelumnya kita kenalan dulu sama ciwi-ciwi yang ada di asrama itu. Masing-masing dari mereka bernama Olivia, Kara, Erin, Willow, dan Victoria. Hi, I'm Kara. Raven. Tidak lama kemudian masuklah seorang pria yang merupakan pacar dari Olivia, yang bernama Dean. Dean ini merupakan anaknya si Nyonya Hinz, atau kepala di asrama tersebut. Bersamaan dengan itu, Raven mendengar berita di TV yang menyiarkan tentang kabut merah yang akan terjadi selama 3 hari ke depan. Oleh karena itu, semua warga dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar ruangan. Malam harinya, Raven pun membaca buku harian milik Olga yang diberikan oleh Harvey sebelumnya. Di sini dia menemukan tulisan yang mengatakan bahwa kotak tersebut dapat mengabulkan permintaan apapun bagi siapa saja yang membuka kotak tersebut. Namun Raven menganggap tulisan itu hanyalah sebuah omong kosong. Padahal jika kita balik ke film yang sebelumnya, keinginan Olga memang benar-benar terkabul, walau harus kehilangan nyawa anaknya. Setelah terbangun dari mimpinya, Raven pun kembali membuka buku harian Olga, dan dia menemukan tulisan yang berkata jika terdapat kunci di balik sampul buku harian itu. Dan ternyata, kunci tersebut menuntun dirinya menuju ke pintu rahasia, di mana tempat kotak musik Jack tersimpan. Bersamaan dengan itu, di saat Raven merasa senang karena telah berhasil menemukan barang yang dia cari, tiba-tiba dia dibuat terkejut saat mendengar Nyonya Hinz yang memanggilnya. Sontak hal itu pun membuat Raven langsung panik, dan akhirnya Raven terpaksa bersembunyi. Kemudian ketika ada kesempatan, dia langsung bergegas pergi ke kamarnya. Di saat yang bersamaan, ternyata ada seseorang yang tidak diketahui identitasnya perlahan memutar tuas pada kotak Jack tersebut, dan otomatis orang itu telah membuat perjanjian kepada iblis Jack. Sialnya Nyonya Hinz yang penasaran dengan pintu rahasia tersebut, dia pun masuk ke dalam ruangan itu untuk mencari keberadaan Raven. Tapi di saat dia melihat kotak Jack, tiba-tiba Nyonya Hinz pun menjadi korban yang pertama. Kita kembali ke Raven. Karena merasa Nyonya Hinz tidak mencarinya lagi, Raven pun bergegas kembali ke ruangan rahasia untuk mengambil kotak musik Jack. Akan tetapi sesampainya di sana, dia dibuat terkejut karena kotak musik Jack telah menghilang. Ditambah lagi dia juga melihat potongan jari dan bercak sirup marjan dari tubuh human di lantai. Keesokan harinya, para siswi ini saling bertanya tentang keberadaan Nyonya Hinz yang sampai saat ini belum menampakkan dirinya. Tidak lama kemudian, Raven bertanya ke para siswi tersebut, siapa salah satu di antara mereka yang mengikutinya tadi malam dan mengambil kotak musik Jack. Tapi para siswi yang lain malah bingung dengan pertanyaan Raven,
Di sini Raven pun langsung menuduh jika Olivia lah pelakunya. Sehingga dia pun bergegas ke kamar Olivia untuk mencari kotak tersebut. Perlu diketahui tuduhan Raven ke Olivia didasari oleh sifat Olivia yang berlagak seperti ketua geng. Dikarenakan dia memiliki dekengan dari pacarnya yang notabene anak dari kepala asrama. Dan di saat Raven sedang mengobrak-abrik kamarnya Olivia, Kara pun datang untuk menghentikan aksi Raven sebelum si Olivia mengetahuinya. Di sini Kara menawarkan bantuan kepada Raven untuk mencari kotak yang dimaksud oleh si Raven. Tapi Raven tidak peduli dengan tawaran tersebut. Kemudian Raven pun pergi ke ruangan kepala asrama untuk mengambil ponsel milik Nyonya Hinch. Lalu kita pun dibawa flashback dengan diperlihatkan ayahnya Raven yang sedang sekarat. Di sini akhirnya kita juga mengetahui orang yang sedang disiksa di dalam telepon sebelumnya adalah ayahnya si Raven, yang dimana sang ayah sedang disandra oleh kelompok Harvey karena masalah hutangnya. Oleh sebab itulah Raven rela melakukan apa saja agar semua hutangnya bisa ditebus, meski nyawa yang akan menjadi taruhannya. Di sisi lain, saat Victoria ingin nyebat di basement asrama, tiba-tiba dia melihat bayangan hitam yang melintas. Di sini Victoria mengira jika Olivia lah yang sedang berusaha menakutinya. Dan ketika Victoria melihat kotak musik Jack, tiba-tiba dia pun menjadi korban yang kedua. Sementara itu Dean semakin gelisah karena dari kemarin tidak menemukan keberadaan Nyonya Hinch atau ibunya. Melihat itu Olivia pun berusaha menghibur Dean dengan mengajaknya adu mekanik. Tapi si Dean menolak karena dia terus gelisah memikirkan ibunya yang sedang hilang. Bersamaan dengan itu ketika Willow sedang menuruni anak tangga, tiba-tiba dia mendengar ada suara musik. Dan karena kekepuannya yang terlalu tinggi, akhirnya dia pun memberanikan diri untuk memeriksa sumber suara. Seketika Raven yang mendengar teriakan Willow pun langsung bergegas menuju ke sana. Dan di saat Raven melihat kotak musik Jack, dia pun dibuat bingung dengan tulisan Rose yang ada di kotak tersebut. Padahal kotak itu sebelumnya bertuliskan Jack. Beruntung ketika Iblis Jack datang, mereka masih berhasil keluar dari sana. Di sini Raven langsung memberitahu ke teman-temannya yang lain tentang apa yang dialami mereka berdua sebelumnya. Raven menduga jika sosok Iblis Jack itulah yang telah membunuh Nyonya Hinch dan Victoria. Dia pun menyarankan ke teman-temannya untuk tetap bersama, agar mereka bisa saling menolong di saat iblis tersebut menyerang. Lalu tanpa diduga Olivia mengeluarkan buku harian Olga yang sebelumnya dipegang oleh si Raven. Olivia kemudian membacakan halaman yang bertuliskan jika saat ini sosok Jack yang keluar dari dalam kotak sedang mencari 6 tumbal. Karena dia sudah mendapatkan 2 tumbal, itu artinya sekarang Iblis Jack hanya butuh 4 tumbal lagi. Mengetahui itu, sontak teman-temannya pun langsung menuduh Raven karena telah membangkitkan iblis tersebut. Tapi si Raven langsung membantah, dan akhirnya Raven membongkar identitas dia yang sebenarnya. It lives off of its victim's souls. I didn't unleash that creature. Setelah mendengar semua penjelasan dari Raven, Willow pun bertanya sebenarnya siapa orang yang telah membuka kotak tersebut. Erin yang tidak ingin menjadi tumbal yang berikutnya pun memilih pergi meninggalkan mereka. Erin! Dan ketika Erin menarik tuas di gerbang, tidak lama kemudian sosok Jack perlahan mendekatinya. Sontak hal itu pun membuat Erin langsung bersembunyi. Tapi ya percuma saja. Malam harinya Raven memberikan mereka masing-masing senjata agar bisa melindungi diri. Namun tanpa diduga si Olivia malah membujuk Dean untuk menjebak Raven, Willow, dan Kara agar menjadi pelengkap dari tumbal Jack. Menurut Olivia dengan melakukan itu maka dia dan Dean bisa bertahan hidup. Kemudian ketika mereka kembali ke yang lain, Olivia menyarankan ke mereka agar membakar kotak musik tersebut. Siapa tahu sosok Iblis Jack akan ikut terbakar. Awalnya si Raven menolak karena hal tersebut menurutnya akan sia-sia. Namun di saat Dean berkata bahwa dirinya akan melakukan apapun demi nyawa ibunya,
Akhirnya Raven pun mengikuti saran dari Olivia dan Dean, karena dia juga sama seperti Dean, rela melakukan apapun untuk menyelamatkan sang ayah. Lalu mereka pun bergegas mencari keberadaan kotak tersebut hingga ke lantai atas. Dan di saat Raven, Willow, dan Kara mendengar suara dari kotak musik Jack, bersamaan dengan itu Olivia sengaja mengurung mereka di lantai atas, sehingga dirinya bisa kabur dari asrama bersama Dean. Tapi karma instan langsung terjadi, karena sosok Jack tidak berada di tempat Raven dan yang lain, melainkan iblis tersebut berada tepat di hadapannya. Dan ketika Dean ingin memeriksa keadaan dari celah pintu, di sisi lain, akhirnya Raven berhasil membuka pintu yang sebelumnya terkunci. Tiba-tiba si Olivia mendekati mereka sambil menangis karena si Dean telah dibunuh oleh iblis Jack akibat keserakahannya. Lalu di saat mereka ingin menenangkan diri di suatu ruangan, tiba-tiba beruntung ketika sosok Jack akan membunuh Raven, tubuhnya malah terbakar akibat cahaya merah yang menyinarinya. Ternyata cahaya merah itu berasal dari cahaya bulan yang sedang berada sejajar di antara bumi dan matahari, yang disebut juga dengan fenomena Blood Moon atau bulan darah. Smart. Di sini Raven pun menjadi semakin curiga jika Olivia lah orang yang telah membuka kotak musik Jack, hingga mereka semua menjadi incaran dari iblis tersebut. Tapi Olivia langsung membantah tuduhan itu. Kemudian Olivia malah menuduh si Kara, karena sebelumnya Kara pernah bercerita bahwa dia menginginkan kehidupan yang lebih baik pasca ditinggal oleh orang tuanya. Di tengah percecokan tersebut, Raven langsung memotong dan menunjukkan isi dari buku harian Olga, di mana pada salah satu halaman tertulis salah satu cara yang hampir berhasil untuk membuat Jack berhenti membunuh korban selanjutnya, yaitu dengan memanfaatkan cahaya Blood Moon yang sedang terjadi saat ini. Let's end this thing. Mereka pun dengan gercep langsung mengambil teleskop dari perpustakaan untuk memantulkan cahaya tersebut ke dalam asrama. Namun bukannya membantu, di sini Olivia justru sedang mencari cara agar nyawa Dean bisa kembali. Bermodalkan panduan dari buku harian Olga, Olivia menyetel kata kembali sembari mengucap mantra di kotak tersebut, dengan penuh keyakinan jika Dean akan hidup kembali. Hingga akhirnya sosok Dean kembali bangkit, tapi dalam wujud zombie. Hal itu pun membuat rencana Raven menjadi gagal total, karena cahaya yang disiapkan untuk iblis Jack malah mereka gunakan untuk menghabisi sosok Dean. Di sisi lain, Willow mendatangi kotak musik Jack yang berada di lantai atas, agar bisa menghancurkan kotak tersebut di bawah cahaya Blood Moon. Tapi apesnya dia malah menjadi tumbal yang selanjutnya. Kemudian tiba-tiba sosok Jack menyerang Kara. Sontak hal itu pun membuat Raven panik dan bergegas kabur dari sana. Sementara itu di saat Olivia juga berusaha mencari kotak musik Jack, tanpa dia sadari ada seseorang yang memukulnya sampai pingsan. Ketika tersadar, plot twist pun terjadi, karena ternyata si Erin masih hidup. Kemudian Erin menjelaskan bahwa selama ini dia terpaksa menuruti Olivia karena tidak ingin menjadi bahan bulinya. Jadi di sini Erin ingin balas dendam kepada Olivia, karena selama ini Olivia sering merundung teman-temannya yang lain di hadapan Erin. Tidak lama kemudian kotak musik Jack kembali berbunyi, yang menandakan sosok Jack akan keluar untuk meet and greet dengan korbannya. Seperti yang Erin dan kita ketahui, bahwa 5 tumbal telah berhasil didapat oleh iblis Jack, yaitu Nyonya Hinz, Victoria, Dean, Kara, dan Willow. Yang berarti jika Olivia saat ini tewas, maka Erin dan Raven lah yang akan berhasil selamat.
Erin pun bergegas meninggalkan Olivia di sana sebagai tumbal terakhir untuk Jack. Akan tetapi di saat Erin melihat angka di kotak tersebut, plot twist pun kembali terjadi. Karena angka di kotak itu bergerak ke angka 5. Itu artinya masih ada orang yang hidup selain dirinya dan Raven. Meskipun si Erin sempat mencocol sosok tersebut, tapi tentu saja usaha tersebut sia-sia. Di sisi lain, Raven yang mendengar suara teriakan dari lantai atas, dia pun bergegas menuju ke sumber suara. Dan di saat Raven melihat kotak Jack telah mendapatkan semua tumbalnya, tiba-tiba dia pun dicocol dari belakang. Dan plot twist ketiga pun kembali terjadi. Yang ternyata pelaku dari semua ini adalah si Kara. Kara pun membongkar identitasnya yang juga merupakan orang suruhan dari Harvey untuk mencari kotak musik Jack, sama seperti Raven. Namun selama di asrama dia putus asa karena tidak kunjung menemukan kotak Jack. Hingga nyawa adiknya Kara yang lagi disandra oleh Harvey sampai meninggal dunia akibat sakit yang dia derita. Lalu harapannya kembali bangkit di saat dia diam-diam membaca buku catatan milik Olga yang sebelumnya dibawa oleh Raven. Dia menemukan cara agar adiknya yang bernama Rose bisa kembali hidup. Makanya tadi kita sempat melihat nama Rose tertulis di kotak Jack. Ternyata Kara yang telah melakukan perjanjian kepada iblis tersebut untuk kembali menghidupkan adiknya. Dan harapannya pun benar-benar tercabul, maksudnya terkabul. Karena tidak lama kemudian sosok Rose muncul di depan gerbang asrama. Kara pun meninggalkan Raven dengan keadaan terluka. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengkarakan. Gila sih, kita mendapatkan 3 plot twist di film ini yang sebelumnya tidak pernah kita duga. Kita nggak tahu gimana nasib Raven setelah ditinggal Kara di dalam ruangan itu. Sementara Kara berhasil ngembaliin adik kesayangannya. Ya biarpun dengan cara yang salah. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.